Ilmu lah di sini betul-betul. Ilmu harus dibawa. Bahaya kalau tidak. Disuruh kita patuh sama guru. Kerangkanya apa? Karena patuh sama Allah. Gitu juga nih itu. Jadi kalau guru mengajak kita ke tidak kepatuhan, ya nggak boleh dipatuhi. Apalagi ini bukan gurunya, setan yang merupakan wujud gurunya. Ini hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara setan yang satunya lagi duduk dia di sebelah pihak kirinya. Tadi sebelah pihak kanan. Nah, pihak kiri. Atas rupa ibunya. Apalagi ibunya, maknya. Kadang sama ayah mau berani ngelawan, sama mak tak sanggup melawan. Ada orang gitu. Kalau ayahnya bercakap dilawannya, kalau maknya terdiam. Ada juga terbalik, sama maknya melawan aja, sama ayahnya takut dia. Takut digimbal. Nah, kalau ini enggak, sama ayahnya berani dia. Apa dia itu? Tak bertanggung jawab dia. Disia-siakannya makku, kawin lagi, tapi tadi kasih nafkah kami, disia-siakan kami, melawan dia. Kalau maknya pula nggak berani dia. Janganlah sampai udah makku menderita dibikin ayahku, jangan sampai makku menderita karena aku. Patuh luar biasa sama maknya. Tiba-tiba mau mati, dirupakan Allah wujud emaknya di sebelah kirinya, mengajak dia. Kemana ajakannya? Berkata iya, si setan tadi dalam wujud maknya, hai anakku, adalah perutku ini tempat mengandung bagi engkau. Dulu kau berada dalam perutku ini naik, ku kandung kau 9 bulan naik. Untuk apa nih? Untuk menyentuh hati si anak ini. Padahal itu tipu daya setan. Tipu daya setan, bukan maknya itu, tapi disentuh perasaannya, disentuh perasaan hati yang mau mati ini. Akan bagaimana jasa orang tua yang begitu sangat luar biasa. Dalam perutku kau naik, di kandunganku inilah kau 9 bulan naik, kata si setan. Dan susuku engkau minum, kau minum susuku naik, kau minum susuku. 2 tahun kau menyusu sama aku naik. Dan pahaku ini tempat jinak kaki engkau. Kau duduk di kakiku nih. Kadang kau hempas-hempaskan kaki kau duduk di pahaku. Kan begitu anak tuh. Apa namanya? Diberdirikan dia, duduk di paha maknya. Luncak-luncak anak tuh. Si anak yang baru naik besar itu. Lagi lincah-lincahnya lah. Naik dia. Di sini kau duduk naik, di pahaku inilah. Tetapi mati olehmu atas agama Yahudi. Jadi gini naik. Ini Oma anjurkan kau, sebelum kau mati yakini agama Yahudi itu betul itu nak. Itulah yang membawa kita ke surga, itulah menyelamatkan kita. Yakini kebenarannya. Jangan kau mati kau tidak beragama Yahudi nak. Pindah agama kau ke Yahudi. Kira-kira begitulah. Ya itulah sebaik-baik agama Yahudi, itu yang paling bagus naik. Dan banyaklah fitnah syaitan pada ketika itu hendak menyesatkan hamba Allah Ta'ala supaya mati atas tanggal imannya, wal'iyadzubillahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Jadi macam cara lah itu. Ada riwayat hadis yang lain menyebutkan begini, orang yang mau mati itu namanya waktu nazak. Waktu nazak itu udah deket-deket. Waktu nazak itu haus luar biasa. Haus itu. Makanya kita dianjurkan orang yang mau mati itu bacakan surah Yasin. Apa fadilahnya? Supaya jangan mati? Enggak lah. Kalau memang mati, bacakan surah Yasin 1000 kali pun tetap mati juga. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa. Dipercepat juga nggak bisa, diperlambat juga nggak bisa, pas saja itu, nggak meleset, 1 detik pun tak meleset. Lalu untuk apa kita baca surah Yasin ini? Untuk menghilangkan rasa haus dia saat dia menghadapi nazak itu, sehingga dengan hausnya hilang, lebih tenang dia, di kondisi tenang tuh. Kalaupun ditipu daya setan, masih bisa ilmunya berjalan, masih bisa pikirannya berjalan ketika itu. Masih sanggup dia menolak-nolaknya. Kemudian kalaupun kita ajarkan kepada dia kalimat syahadah, la ilaha illallah, nyambung. Karena dia tenang, nggak gelisah dia dalam kondisi itu dengan
kesakitan, dengan kegalauan, dengan huru-hara saat menghadapi sakarat maut, plus naza yang haus itu. Nah, di kondisi seperti itu, saat naza tuh haus yang luar biasa, setan datang dalam wujud manusia. Kehadiran setan itu tak bisa ditengok oleh orang-orang yang ada di sekitar orang yang nak mati itu. Andai kita lah nunggui, kita nggak bisa melihat kehadiran setan itu. Tapi orang yang mau mati itu tahu dia. Si setan itu datang dalam wujud manusia seperti kita. Dia tahu. Cuman orang yang mau mati itu tak tahu kalau yang datang ini sebetulnya setan. Dia sangka kita juga lah. Lalu si setan itu membawa satu kodah, satu mangkok air yang segar, yang cemana lah. Kalau haus sekali tiba-tiba nampak air kayak gitu. Dulu kan pernah kita anak-anak puasa. Perasaan dulu lama kali puasa itu azannya ya. Udah pun awak main pulang, ih lama kali. Jam berapa mak? Baru jam 1, ih lama kali lah azan maghrib. Wah, ditunggu-tunggu lama. Kalau gini hari kan, tahu jam, tahu udah mau maghrib. Kalau dulu perasaannya lama kali. Padahal putarannya sama aja itu. Tidak lebih cepat jarum jam sekarang daripada dulu kan? Nah, perasaan awak aja itu. Jadi hausnya dulu, perasaan itu, ya Allah macam kali tenggorokan haus, kali lemas sudah. Nah, nengok orang jualan es tuh, sedapnya. Mbak kata Upin, ma enaknya, nampak paha ayam tuh. Ma segarnya, ya Allah, nikmat kali kalau diminum nih. Begitulah yang dirasakan. Dia lebih dahsyat lagi merasakan hausnya daripada kita yang puasa tuh. Rasa dia nikmat kali itu air yang dibawa sama setan tuh. Lalu setan tuh menawarkan kepada dia, oh ndaknya kau air ini? Kok ditawari, enggak pun kalau boleh diminta aku minta, gitulah kira-kira. Maulah, boleh, tapi negosiasi lah dulu ya. Kalau ondak kau air ini, kau harus meyakinkan begini, harus meyakinkan begini kata setan tuh menggelincirkan iman. Disitulah ujian iman itu. Apakah rasa haus waktu nazak tuh bisa menggelincirkan iman? Ini tergantung macam mana perilaku dia waktu hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau waktu hidupnya dengan alasan cemana lah, darurat, terpaksa, padahal tidaknya nafsu aja itu. Lantas melanggar hukum Allah Ta'ala, main tabrak sana tabrak sini, nggak peduli haram halal, main libas saja semua. Tapi dia ngeles dengan alasan terpaksa, cemana lah, sudahnya apa itu boleh, gitu-gitulah. Maka di kondisi yang tidak separah saat menghadapi sakarat maut waktu nazak tu aja dia nggak sanggup menghindarkan yang haram-haram tu, apalagi waktu yang haus luar biasa waktu nazak tu. Ditawarkan, oh iya saja, udahlah tak peduli aku lah, tak tanggal liman lah, udah nggak kuat tahan kali aku, udah haus kali aku, mbak mari lahir itu. Ya kau harus meyakinkan begini, gitu pun jadilah katanya. Saat gitu pun jadilah, di situ detik ajal pun sampai, ijazah ajaluhumnya sampai, sambutkan malaikat maut, mati apa lagi itu? Na'udzubillahi min dzalik, mati kafir. Padahal air yang dimaksud ilusi aja itu, ndak betul. Setan kan penuh tipu daya. Ndak ada air yang dimaksud. Itu cobaan saja, ilusi untuk menggoda iman dia. Ternyata tak kuat dia. Kenapa tak kuat dia? Selama ini pun tak kuat imannya untuk menghadang, untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Pakai ngelesnya apa? Ya cemana lah, kondisi awak terpaksa, kalau nggak kayak gini macam mana, ngeles. Padahal karena dorongan nafsunya yang lebih kuat, tak sanggup menahan nafsunya. Bukan kondisi itu hanya membuat nafsunya, membuat dia tak sanggup. Padahal kalau imannya lebih kuat dari nafsunya, sanggup. Cuma saat itu kalah imannya. Kalau begitu orang yang mau mati ini lebih dahsyat cobaannya. Kita khawatir, na'udzubillah, tak sanggup dia mempertahankan iman. Seperti juga tak sanggup waktu dia sehatnya mempertahankan imannya untuk melakukan perbuatan yang maksiat atau memakan yang haram itu. Na'udzubillah. Maka takutilah, jangan sembarangan kita berani menjamah yang haram dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi pakai ngeles, terpaksa, darurat dan lain sebagainya. Takut kita. Takutnya nanti nggak selamat iman tuh.
Sekarang aja pun tak selamat, kalah imannya, apalagi nanti waktu sakarat itu. Na'udzubillah. Begitulah setan berusaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan iman seseorang. Setan bosnya namanya iblis, nggak ridho kalau seandainya ada seorang hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Pernah ada sebuah riwayat hadis, mungkin tahu udah ada di kitab ini atau belum, atau mungkin di kitab yang lain, ada menjelaskan saat seorang hamba Allah mati husnul khotimah, menjurit iblis itu sekeras-kerasnya, sampai anak buah iblis, para setan-setan ketakutan. Kemudian datang, menghadaplah sama bosnya. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Apa masalahnya? Apa gerangan yang terjadi sehingga Tuhan menjerit seperti ini? Ada apa? Marah iblis. Coba kalian tengok itu, kenapa si Polan itu kok dia selamat imannya, kok matinya husnul khotimah? Bukankah aku perintahkan dan kutugaskan kalian untuk supaya menggelincirkan iman dia saat mau mati? Kenapa kok bisa sampai gagal kalian semua atas pekerjaan yang kutugaskan sama kalian? Nah, itu bikin aku menjerit, marah besar aku nih sama kalian. Lantas para setan-setan tadi bilang ini, "Cemanalah wahai Tuhan, Allah menjaga iman mereka sehingga mereka tak mampu kami goda." Menjerit-jerit setan, menyesal, kesal kali gitu. Kalau ada orang mati selamat imannya, husnul khotimah, marah besar setan itu. Tapi kalau tergelincir iman seorang itu, wow, senang. Tidak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan iblis kecuali bahwa ketika anak buahnya para setan-setan sanggup menggelincirkan iman, mati orang itu mati kafir. Kalau seandainya datang laporan kepada iblis, anak buahnya para setan, "Tuan, kami sudah berhasil menggoda si Polan berzina Tuan." Bagus. "Kami sudah berhasil menggoda si Polan itu berjudi Tuan." Bagus. "Minum-minuman arak Tuan." Bagus. "Merampok Tuan." Bagus. "Mencuri." Bagus. Cuman jangan salah kalian, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sebelum matinya dia tobat minta ampun, diampuni Allah semua dosa-dosa mereka. Sia-sia kerja kalian. Walaupun aku udah senang sama kerja kalian nih, tapi aku nggak puas. Tapi kalau sampai kalian berhasil, orang yang mau mati kalian gelincirkan imannya sehingga mati kafir dia, itulah yang bikin aku puas, karena dia pasti akan bersama denganku selamanya dalam neraka. Orang yang mati kafir kan kekal dalam neraka kan. Itulah mauku, karena aku pun nanti bakal kekal di dalam neraka. Jadi aku ingin supaya keturunan Adam sebanyak-banyaknya bersama aku kekal dalam neraka. Itu baru puas aku. Macam terbalaskan dendamku sama Adam tuh. Begitulah kira-kira. Allah ya karim. Jadi kita sasaran ini, sasaran iblis ini, sasaran para setan untuk tergelincir iman. Makanya kalau sudah ingat seperti ini, orang-orang soleh zaman dahulu itu menangis orang tuh. Padahal kalau ditengok amal mereka untuk menjaga iman mereka, dahsyatnya luar biasa. Kita belum seujung kuku amal mereka. Sungguh kali mereka itu dengan amalnya untuk supaya jalan sebab mati husnul khotimah. Tapi tangisan mereka, ketakutan mereka itu lebih dahsyat dari takutnya kita mati untuk tidak husnul khotimah. Kenapa begitu? Karena kondisi batin mereka ke Tuhan itu lebih kuat dari kondisi kita kepada Allah. Ketaatan mereka tidak menjamin. Kenapa? Sekelas Syekh Barsiso pun bisa tergelincir imannya, apalagi aku. Sekelas Syekh Bal'am. Syekh Bal'am itu kalau menengok ke atas langit begini, nampaknya dengan pandangan batinnya itu aras Allah Ta'ala. Aras itu surga masih di bawah aras, aras di atasnya surga. Tembus pandang batinnya menengoknya. Kemudian Allah berikan anugerah kepada Syekh Bal'am itu Ismul A'zam. Seandainya dia berdoa dengan menyebutkan Ismul A'zam itu, tidak pakai proses lama, seketika itu juga diijabah doanya. Belum lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi namun pun pada akhirnya Syekh Bal'am itu mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Jadi inilah membuat para ulama soleh, alim, orang-orang soleh, salafus soleh ya, yang dulu-dulu itu mereka itu menangis. Menangis apa? Merintih, menggantungkan
selamat mereka itu hanya kepada Allah, tidak mengandalkan selamat mereka di detik-detik akhir hayat mereka itu dengan amal soleh mereka. Karena amal soleh nggak bisa menjamin aku untuk itu. Walaupun mereka bukan tidak beramal soleh, masya Allah kalau amal mereka luar biasa, tapi seluar biasa banyaknya bagusnya amal mereka, mereka tidak menggantungkan selamat itu dengan amal itu. Karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Allahumma antas salam, ya Allah engkau yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau datangnya keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepada engkau kembalinya keselamatan itu. Oleh karena semuanya keselamatan itu hakikatnya dari engkau ya Allah, fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dengan keselamatan. Nah, jadi ke Tuhan itu gantungan hati mereka, bukan ke amal mereka. Walaupun mereka beramal, lalu mereka beramal dalam kerangka apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain, sebagai wujud bahwa benar mereka berharap sama Tuhan, mereka buktikan dengan amal mereka itu. Nah, mereka patuhkan diri mereka kepada Allah sebagai wujud dari rasa ketergantungan mereka sama Tuhan. Rasa ketergantungan. Allah menyelamatkan aku. Bagaimana supaya Allah mau menyelamatkan aku? Ku bikin sesuatu yang bikin Allah tuh suka sama aku. Seukuran apa? Seukuran semakin banyak amal yang ku bikin, mudah-mudahan semakin banyak suka Tuhan sama aku. Dengan banyaknya suka Tuhan sama aku, ini jalan sebab Tuhan membuat aku selamat dunia wal akhirah. Nah, itulah bikinnya. Nah, jadi tetap hati mereka gantung sama Allah Ta'ala. Netes air mereka, air mata mereka. Khauf, dari satu sisi mereka takut, setakut-takutnya. Karena hakikat apa yang akan terjadi di belakang hari itu yang tahu cuman Allah. Kita nggak tahu, maka takut dia. Apa yang dalam ilmu Allah atas apa yang akan terjadi nanti di belakang hari saat sakarat maut itu datang sama aku nggak tahu. Yang tahu Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Nangis mereka, takut tapi harap. Seukuran apa besar di dalam hati mereka rasa takut itu, seukuran itu pula lah besarnya hati mereka harap kepada Allah. Maka khauf roja seimbang dibikin. Nah, begitulah salafus saleh itu. Seperti barang yang jatuh bagi Barsisa dan Bal'am ibnu Ba'urah. Nah, ini soleh kali, taat kali, tapi matinya kafir. Nah, mereka itu terperdaya juga sama syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Ada riwayat menyebutkan Syekh hikayat bahwasanya Barsisa adalah baginya 60.000 anak muridnya. 60.000 muridnya. Ustadz Supriyadi berapa muridnya? 1, 2, 3, 10, 20 lah paling. Jauh kali ya bedanya. Jauh sama Syekh Barsisa. 60.000. Kalau dikumpul jadi satu, mana 60.000? Satu tanah lapang merdeka ada. Nah, sekitar gitulah ya. Masya Allah. Segitulah mereka. Dan adalah mereka itu berjalan di atas hawa dengan berkatnya. Bisa terbang jalan di atas hawa udara. Berarti terbang mereka. 60.000 muridnya ini bisa terbang berkat gurunya. Bukan kehebatan muridnya, karena kehebatan gurunya. Berkah gurunya akhirnya dibikin Allah Ta'ala muridnya itu bisa terbang. 60.000 bisa terbang. Ibu, jangankan ibu, saya pun tak bisa terbang. Cemana pula nak memberikan berkat ibu bisa terbang? Bisa, tapi naik pesawat. Naik pesawat terbang. Jadi sekelas ini, rasa-rasanya andai kita hidup di masa Syekh Barsisa dengan muridnya yang sebegitu itu, kalau muridnya aja bisa begitu, gurunya kayak mana pula lah karomahnya. Itu kan karomah gurunya itu, berkat gurunya muridnya bisa begitu, kayak mana pula lah gurunya. Luar biasa. Kalau sudah seperti itulah gambaran di kepala kita, ala rasa-rasanya husnul khotimah lah ini Syekh Barsisa nih, apa pula, enggak lah, enggak akan mempan lah, tergelincir dibikin setan, enggak lah. Dia saja luar biasa begitu ilmunya, luar biasa amal solehnya, sampai muridnya begitu banyak, semuanya dapat keberkahannya, bisa terbang di udara. Enggak bakalan lah tergelincir.
Kan yang di benak kita itu rasanya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Maka mati ia atas kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata matinya kafir juga. Lah kalau sekelas Syekh Barsiso yang punya murid 60.000 dengan keberkahan Syekh Barsiso bisa terbang di udara, itu pun masih bisa matinya mati kafir. Lah kalau kita gimana? Kita gimana? Nah, inilah yang ditangiskan itu. Inilah yang ditakutkan itu. Inilah yang diharapkan semoga selamat kita darinya. Dan adalah ia berbuat ibadah akan Allah Ta'ala hingga takjub segala malaikat daripada ibadahnya itu. Saking luar biasa ibadahnya Syekh Barsiso ini, bukan orang yang kagum, bukan orang yang terheran-heran, malaikat pun terheran-heran. Padahal ibadah malaikat yang gak ada nafsu itu kan lebih dahsyat dari ibadahnya manusia. Tapi malaikat pun sampai terkagum-kagum nengok ibadah Syekh Barsiso. Bayangkan itu. Kalau manusia terkagum-kagum, biasalah. Yo, kalau bapak tuh zikirnya Masya Allah, aku nggak pernah tahu entah jam berapa lah bapak tuh tertidur. Nggak tahu aku. Aku mau tidur masih beribadah dia. Tertidur aku begitu tersentak aku masih terduduk juga ibadah. Kapan tidurnya bapak tuh tak tahu lah aku. Sikit kali lah aku rasa tidurnya itu. Subhanallah. Ada pula bisa orang kayak gitu ya. Ibadahnya Masya Allah. Begitulah kita kagumnya. Itu biasa kalau kita kagum sama, kalau orang yang kagum dengan ibadah manusia. Tapi kalau malaikat yang sampai kagum kepada ibadahnya manusia, wah ini lebih luar biasa lah. Karena malaikat itu ibadahnya lebih luar biasa daripada ibadahnya manusia. Malaikat pun kagum, apalagi orang. Begitulah Syekh Barsiso, Masya Allah. Toh matinya kafir. Jadi kalau gitu masih bisa mati kafir, lah aku ini kayak mana? Kan gitu. Pertanyaan tanda tanya besar itu. Maka jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah merasa aman sebelum meniti sirat, kemudian akhirnya selamat, memijakkan kaki ke surga. Sebelum itu jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah. Walaupun ini isyarat. Kalau mati husnul khotimah itu isyarat. Dalam kubur aman. Dibangkitkan dari kubur isyarat aman. Saat ditimbang amal baik dan buruk insya Allah aman. Saat diperiksa amal ibadah insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi itu pun jangan merasa kita aman. Kenapa? Boleh jadi mungkin di sininya selamat, giliran meniti sirat terpleset dia. Mungkin bisa. Tapi kalau sudah sampai ke surganya Allah, disitulah baru di dalam itu udah plong, lega, aman seaman-amannya. Situlah dia. Jadi sebelum itu jangan merasa aman. Jangankan sampai ke surga, matinya macam mana pun nggak jelas. Tiba-tiba dia merasa aman. Kalau aku nggak pala takut kali aku mati suul khotimah. Kenapa? Tahajudku tiap malam. Apa lo takutkan suul khotimah tuh? Berzikir aku satu hari kalau orang 3.000, aku 30.000. Apa yang aku takutkan? Orang baca Quran 1 bulan khatam, aku 3 hari khatam Quran tuh. 1 hari 10 juz ku bikin. Kalau orang bersedekah 5.000, aku bersedekah 5 juta aku 1 hari. Banyak pula duitnya kan? Apa yang aku takutkan? Nggak perlu takut aku. Rasa-rasa aku husnul khotimah, aku ini udah. Jangan tertipu daya dia itu. Berarti dia mengandalkan husnul khotimahnya dengan amalnya. Marah Tuhan di situ. Bisa jadi justru ketika dia merasa begitu, dijatuhkan Tuhan, dipurukkan Allah Ta'ala. Kenapa? Dia nggak mengakui karunia Tuhan atas dirinya, karena dia membanggakan amalnya, merasa mengandalkan amalnya untuk keselamatan dirinya. Kau tidak berpegang kepada aku ya, tidak bergantung keselamatanmu sama aku, kau gantungkan selamatmu pada amalmu, kuserahkan kau dengan amalmu itu. Tuhan tak peduli, jatuh dia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang terjadi sama Syekh Barsiso itu. Ada riwayat yang menyebutkan begini.
Cuman apakah di sini disebutkan apa enggak? Kalau bahasa kita udah capek kali setan nih menggoda sebar si sobak menghentikan ibadahnya yang luar biasa, nggak mempan. Tapi namanya setan nggak pernah putus asa untuk menggelincirkan iman orang, nggak pernah putus asa. Dia tetap mencari celah di mana kelemahan Barsisoh nih ya. Dari situ dia masuk. Oh, Barsisoh ini orang yang suka beramal. Kalau begitu jangan dia digoda, jangan beramal, mana mempan. Digoda lewat amal itu. Caranya macam mana? Nah, setan mewujudkan dirinya menjadi manusia. Pindahlah ke kampung tuh, penduduk baru. Lalu dia beramal melebihi dari dahsyatnya amal Syekh Barsisoh. Kalau Syekh Barsisoh lebih banyak dia beramal malam tuh daripada tidurnya, orang ini tak ada tidurnya. Karena Syekh Barsisoh itu orang yang sangat mencintai amal ibadah, menyukai amal ibadah. Nenggo orang beramal nih yang bisa lebih dari amal dia, terkagum dia. Kok bisa kayak gitu? Aku selama ini yang ahlul ibadah, yang dipuji, disanjung, disukai orang banyak dengan ibadahku, nggak bisa macam kayak dia. Hebat kali ibadah dia. Tentu kan kalau kita kepingin seperti dia, kita kan cari tipsnya apa. Kok dia bisa, aku nggak bisa. Jadi selama ini setan yang mendatangi Syekh Barsisoh nggak mempan, ini dibikin setan, Syekh Barsisoh datang sama dia. Caranya macam mana? Dibikinnya seperti itu. Masuk perangkap, datang Syekh Barsisoh. Pak, aku tengok luar biasa kali ibadah Bapak. Kok bisa kayak begini? Bagi-bagi tips lah Pak. Aku kepingin juga bisa kayak Bapak nih ibadahnya. Orang yang dia cinta sama ibadah, suka kali sama ibadah. Jadi nengok orang yang macam gitu ya suka kali, kepingin dia macam gitu, mencontoh. Lalu kata si setan begini, tapi dengan gayanya lah pula, dengan gaya setan. Begini Pak, aku ini orang yang banyak kali maksiat sama Allah Ta'ala. Apa dosa yang gak aku bikin? Banyak kali dosa tuh. Satu ketika terdetak dalam hatiku, mengingat azab yang bakal ditimpakan Allah sama aku. Takutku luar biasa. Sehingga aku bertobat kepada Allah. Setelah aku bertobat, ketika aku melihat dosaku yang banyak, melihat azab yang sangat dahsyat, membikin aku nggak sempat lagi untuk istirahat tidur. Tak nikmat aku lagi menikmati makanan itu, nggak sempat aku menikmati. Kenapa? Membayangkan azab neraka Allah yang sangat dahsyat akibat dosaku, tak enak lagi aku makan enak tuh. Nengok minuman yang segar sudah tak nikmat sama aku lagi. Minumku sekedar supaya jangan mati aja laku, supaya bisa aku ibadah sama Allah. Tidurku pun begitu, maka nggak sempat aku tidur. Kalau aku tidur lalu aku mati, kemudian ditimbang amal baikku, masih lebih berat lagi jahat daripada kebaikanku, masuk neraka aku. Macam mana sanggup aku? Kalau Bapak nggak bisa kayak aku, wajarlah Pak. Wong Bapak itu kan dari kecil memang seorang soleh, nggak ada dosa, ya wajar. Kalau aku banyak kali Pak. Maka kalau Bapak bertanya tipsnya apa, ya bikin dosa kayak yang aku bikin. Begitu menyesal Bapak, takut Bapak, bisa lah macam aku nih. Kalau enggak memang agak berat Pak. Coba kan, ngeri nggak suntikannya itu? Syekh Barsisoh pun bukannya bodoh, tidak begitu dibilang langsung, oh iyalah kalau aku bikin lah, enggak, nolak di dalam mula-mula. Masa pula bikin dosa, sementara dosa dilarang Allah Ta'ala, enggak lah gitu. Dia pulang. Tapi sampai di rumah apa yang tuh, yang dibisik, yang dibilangkan setan tadi udah nancap ke pikirannya. Walaupun awalnya ditolak, tapi sampai di rumah jadi renungan sama dia. Dipikir, dibolak-balik sampai akhirnya betul juga, pakai juga. Betul juga yang dibilang Bapak itu. Memang iyalah. Orang kalau sudah merasa banyak dosa, kemudian dia tobat, itu kayaknya menyesalnya luar biasa. Dengan penyesalan itu nggak ada kesempatan buat lagi untuk senang-senang. Memikirkan dosa itu, ketakutan yang luar biasa membuat dia banyak melakukan ibadah.
betul juga itu, tapi kira-kira apalah yang dosa aku bikin? Balik, balik. Assalamualaikum, kalau kira-kira kita gitu kan, waalaikumsalam. Oh bapak, masuk pak, masuk ya. Jadi gini pak, kira-kira kalaupun ku bikin dosa tuh apalah kira-kira dosanya? Dalam hati si setan, kena kau sekali. Selama ini payah kali menggoda kau, sekarang kau datang sendiri, kena kau sekali ini. Gini aja pak, membunuh orang pak, ngeri tuh, dosanya besar kali. Di samping kepada Allah, ke manusia juga itu menzolimi orang. Nggak sanggup aku, nggak sanggup. Ya udah, kalau nggak sanggup, kalau nggak berzina. Sama aja. Zina pun dosa besar, ditambah memperkosa orang itu menzolimi orang. Nggak sanggup aku. Ya udah, yang ringan aja lah. Minum. Pikir ya, kalau minum kayaknya nggak ada keterkaitan sama penzoliman sama orang. Ya udahlah, minum pun jadi. Pulang, minum. Namanya Tuan Syekh lah pula. Nggak pernah, seteguk pun tak pernah minuman keras itu masuk ke perutnya, masuk ke mulutnya. Tiba-tiba masuk. Tidak sampai 1 lusin, setengah botol pun dah. Dan nanar lah dia, nanar, hoyong. Di kondisi nanar tuh jumpa sama perempuan. Akhirnya dengan kondisi nanar tuh diperkosanya lah perempuan ini. Setelah diperkosa, dia pun mulai sadar, pengaruh minuman itu udah mulai hilang. Datang kesadarannya, muncul rasa takutnya. Ya, kalau ngoceh perempuan nih, dibilangnya ku perkosa, habis nama baikku selama ini. Orang jadi benci sama aku, mau dirame-ramekan orang, mati aku dibunuh orang ini. Kedok saja selama ini, udahlah, nggak sanggup aku hidup dalam penghinaan orang lah, nggak sanggup aku. Jadi macam mana? Datang setan di dalam hatinya membisikkan lagi, udah pak, mumpung belum ngoceh, belum ada yang tahu, udah bunuh aja dia. Karena saksi hidup yang satu-satunya itu cuma dia. Kalau dia mati aman bapak, nggak ada barang bukti. Oh begitu, iyalah. Orang kalau nggak biasa bikin maksiat itu kayaknya nggak pemain itu dia cepet dia, karena dalam kondisi galau tadi nggak pikir panjang, begitu langsung. Beda kalau pemain itu wah liciknya luar biasa. Kalau ini nggak, begitu dibisikkan ya udah langsung ditangkap, nggak pakai pikir panjang. Kemudian akhirnya dibunuh, mati. Akhirnya 3 ya. Tadi ditawari suruh bunuh nggak mau, takut dosanya besar. Suruh berzina masih takut, dosanya besar. Minum dianggap lebih kecil, dipilih. Ternyata dengan sebab itu semua terbikin. Habis itu baru iblis membuka-bukakan rahasia dia lah. Membukakan rahasia dia, ceritalah dia ke orang begini. Itu nampaknya aja itu barsisoh tuh begitu, tapi sebetulnya kedok dia itu udah memperkosa perempuan dia, bahkan dibunuhnya perempuan itu. Masa iya? Ya, banyak orang tak percaya. Macam mana lah kita mau percaya coba? Jangankan sekelas barsisoh, zaman gini aja kalau ada ustadz yang selama ini ceramahnya bagus segala macam, pengajarannya bagus segala macam, tiba-tiba ada orang bilang, "Alah ustadz itu sebetulnya begini." Kita aja nggak tahu, dia itu begini. Marah kita. Kau jangan memfitnah ustadz tuh ya. Barangan kau gitu. Walaupun itu betul, kita bela habis-habisan karena kita nggak tahu kebetulannya. Bahwa dia betul melakukan itu kita nggak tahu. Makanya kita anggap ini fitnah, padahal memang betul misalnya. Kita bela habis tuh ustadz tuh. Begitulah di zaman itu, dibela habis barsisoh tuh. Tapi setan juga nggak kalah akal. Ya kalau nggak percaya kita buktikan, ayo korek kuburannya. Dikuburkan di sini ya, setan tahu aja lah dia kan. Dikorek, betul, terbukti. Wah, mengamuk lah orang. Barang bukti sudah ada. Di kondisi seperti itulah akhirnya tergelincir iman. Ketakutan dia lantas tergelincir, matinya mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Allah.
Jadi ta'ajub daripadanya bahwasanya malaikat pun terheran-heran karena ibadahnya. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi malaikat, karena apa kamu ta'ajub daripadanya? Hei malaikatku, kok kamu ta'ajub, kok kamu banggakan kali itu? Karena apa kau terheran-heran dengan ibadah Barsisa itu? Bahwasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui. Aku tahu apa yang kamu tak tahu, kata Allah. Telah sabitlah pada ilmuku bahwasanya ia jadi kafir dan dia masuk neraka selama-lamanya. Jadi kau nggak perlu heran, nggak perlu kagum kau dengan ibadah Barsisa, karena aku lebih tahu dari yang kau ketahui. Kau tahu kan zohirnya yang saat ini, aku tahu rahasia yang bakal terjadi terhadap dia. Dalam ilmuku, aku telah mengetahui dia itu bakal mati kafir, kekal dalam neraka. Jadi nggak perlu kau takjub sama dia. Wallah ya karim. Makanya kita pun ya Allah, bersyukurlah kita hari ini ditempatkan Allah di tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan kesyukuran kita akan menghantarkan kita ditambah-tambah Tuhan nikmat kita dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam iman, sehingga mati dalam husnul khotimah insyaallah. Nggak boleh kita bangga dengan amal kita. Yang dalam ilmu Allah kita nggak tahu apa yang sebetulnya akan terjadi kepada kita. Maka mendengarkan demikian itu oleh iblis. Waktu Allah mengatakan seperti itu sama para malaikat yang kagum sama Barsisa, dengar iblis. Gitulah kalau kita kan. Rupanya Barsisa yang lebat amal ibadahnya, ahli neraka juga rupanya dia. Kalau gitu berarti ada celah dia. Karena Allah mengetahui dia mati kafir, berarti ada celah dia untuk jadi orang kafir. Inilah dicari-cari sama iblis. Didengar iblis lah itu. Dicari celah kelemahannya. Dan mengetahui bahwasanya binasa ia atas tangannya. Iblis pun tahu kalau begitu berarti dia bakal binasa di bawah tanganku. Maka datanglah iblis itu kepada tempat ibadahnya atas rupa abid. Datang iblis ke tempat ibadahnya si abid dengan rupa mewujudkan diri orang yang abid, yang tekun ibadah, bahkan ibadahnya mengalahkan ibadah Barsisa. Maka menyuruh ia akan dia. Maka berkata baginya oleh Barsisa, siapa engkau? Polan, engkau ini siapa? Kalau bapak misalnya, Pak, bapak ini sebenarnya siapa? Dan apa kehendak engkau? Tujuan kau datang ke tempat di mana aku melakukan ibadah ini, untuk apa kau kemari? Maka berkatalah iblis, aku ini abid, aku ini orang yang tekun ibadah sama Allah. Aku hendak menolong akan dikau atas ibadah akan Allah Ta'ala. Aku mau menolong, mau kutunjukkan kepada engkau bagaimana cara ibadah supaya ibadahmu lebih baik lagi sama Allah. Maka berbuat ibadah ia 3 hari tiada tidur selama-lamanya. Selama 3 hari nggak tidur. Cemana mau iblis, macam mana mau Barsisa nggak terkagum sama dia. Barsisa aja udah dianggap orang yang banyak ibadah, yang tekun ibadah, orang terkagum-kagum dengan ibadahnya. Padahal yang dilakukan Barsisa tidak sehebat kayak si setan, si iblis tadi kan. 3 hari 3 malam nggak bangun, nggak tidur, ibadah terus, tiada makan dan tiada minum. Iyalah, kuatlah pula setan pula, nggak kayak manusia. Kuatlah dia, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ibadah terus. Maka berkatalah Barsisa, aku tidur dan aku makan dan aku minum, dan engkau tiada makan dan engkau tiada minum, dan bahwasanya aku berbuat ibadah 220 tahun, tiada aku kuasa akan meninggalkan makan dan minum. Aku sudah ibadah sama Allah Ta'ala selama 220 tahun. Tapi di 220 tahun itu aku bukan sampai nggak makan dan nggak minum, tetap makan juga, tetap minum juga. Sementara engkau
sampai sanggup ibadah sama Allah Ta'ala, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Hebat kali kau ini. Maka apa helahku supaya jadi aku seperti engkau? Maksudnya, apa tipsnya? Apa rahasianya supaya aku bisa kayak kau inilah? Walaupun sebetulnya aku udah 220 tahun aku ibadah, tapi dalam ibadahku masih makan juga aku. Nggak sanggup aku meninggalkan makan dalam ibadah tuh. Nggak sanggup aku meninggalkan minum dalam ibadah tuh. Tetap juga aku minum, tidur juga aku. Karena kau bisa pula kayak gini. Tolonglah, tunjukkanlah apa rahasianya, tipsnya gimana, caranya gimana kok bisa seperti itu. Aku mau seperti kayak kau ini. Kemudian maka kata iblis, ya kalau memang mau kayak seperti aku, ya berbuat maksiatlah olehmu akan Allah Ta'ala. Bikin dosa sama Allah. Kemudian engkau tobat. Setelah itu baru tobat. Kayak aku juga lah. Wah, aku maksiatku banyak. Tobat aku sama Allah. Mikirkan dosa yang banyak tuh membikin nggak sempat lagi aku bisa tidur, nggak sempat lagi aku makan, tak sempat aku minum. Memang iya pula ya. Tak usahkan gitulah. Orang yang saking ketakutan, dikejar-kejar mau dibunuh orang, lantas menyelinap dia, berondok dari sebuah goa lah misalnya. Nggak berani dia keluar dari goa tuh, karena orang yang bunuh dia tuh lewat-lewat aja tuh, pedang terhunus begini. Cuman nggak tahu kalau dia berondok di situ. Kira-kira bisa tidur di situ dia? Bisa tidur mimpi indah? Waduh, nggak bisa tidur ya. Seandainya pun dia bawa makanan lah yang nikmat-nikmat, bawa buah anggur, bawa susu kambing misalnya, bawa kari kambing, andai pun misalnya bisalah dimakan, apakah dia memakan itu dengan penuh kenikmatan? Semana bisa menikmati makanan nikmat, sementara orang yang membunuh dia itu lewat-lewat tuh aja. Nyawaku sudah di ujung tanduk, kira-kira kan gitu. Tak nikmat itu. Itulah yang kira-kira yang dimasukkan ke dalam pikiran Syekh Siso sama iblis. Jadi kalau Tuhan nggak bisa ya Tuhan nggak banyak bikin dosa soalnya. Ya bikin dosa lah, maksiat sama Allah, apa itu? Nyesal, tobat, ingat azab sangat dahsyat. Baru bisa kayak aku. Kemudian engkau minta ampun sama Allah. Maka berkata Syekh Siso, apalah maksiat engkau isyaratkanlah kepada aku. Kira-kira apalah dosa yang aku bikin, coba tunjukkan sama aku. Katanya, kata si setan, si iblis, berzinalah pak, atau membunuh orang. Kata Barsiso, tiada aku perbuat yang demikian itu, nggak sanggup aku membunuh orang, nggak bisa, nggak sanggup. Berzina, sama aja nggak sanggup aku. Kata iblis, engkau minum arak, terlebih mudah. Kalau gitu adalah minum arak itu aja lah, itu kayak lebih ringan itu. Bisa lah, kalau cuma minum aja glek kan gampang. Habis itu tobat, maka diminumnya lah. Setelah minum mabuk, maka melihat ia satu perempuan yang elok, yang cantik, menjual arak. Maka membeli ia akan dia. Dibelinya lah arak tuh daripada perempuan itu, maka diminumnya. Kemudian mabuk dia. Maka setelah mabuk, ya udah, apalagi berzinalah dia dengan perempuan itu. Kemudian dibunuhnya akan dia, itu tadi, karena takut ketahuan, rahasia dibongkar. Sementara saksi kunci cuma satu inilah, udahlah bunuh aja dia, supaya jangan sampai nama baik dia tercemarkan. Dibunuhnya lah. Maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Datang laki-laki, perempuan tuh nak membunuh Syekh Barsiso. Maka merupa iblis itu dengan rupa manusia. Akhirnya iblis mewujudkan diri jadi manusia, maka membawa akan dia kepada sultan. Inilah si pembunuh itu, inilah si pemerkosa itu. Diayo-ayokan orang. Mau tahu kalian yang membunuh istri bapak nih? Ini orang ini. Ditunjukkanlah bukti-bukti, memang betul pula, tak bisa mengelak, macam ketangkap basah lah Barsiso. Akhirnya dibawalah ke sultan untuk dihakimi, diberikan hukuman. Siapa mbaknya? Ya biang keroknya ini si iblis lah, dia yang mengayu-ayukan orang. Apa istilahnya, apa namanya? Ya, ya dia lah, manas-manasi orang tuh. Seperti itu. Maka dipukul akan dia 80 kali pukulan.
Kenapa kok dipukul? Karena hukuman minum arak tuh dicambuk 80. Nah, dicambuklah Barsiso 80 kali. Kemudian 100 pukul karena zinanya. Karena Syekh Barsiso ini dianggap belum berkeluarga, maka dia dicambuk 100 kali. Karena kalau seandainya sudah berumah tangga muhson itu dirajam, hukumannya mati. Ini dicambuk 100 kali karena berzinanya. Dan disulakkan dia atas kayu, kemudian dia disalib di atas kayu. Inilah dia, kayak Yesus itu salib gitu, diikat di kayu. Nah, karena membunuhnya itu, karena membunuh, maka hukumannya ditaruhkan di kayu, diikat di kayu. Maka datang iblis, dijemurlah panas-panas dia, kehausan, kelaparan, aduh, menderita kali dia. Di kondisi yang seperti itu iblis datang kepada Syekh Barsiso dan berkata, iya, tapi dalam wujud manusia lah pula kan, betapa hal engkau, kenapa kok bisa kayak begini kondisi kau, dicambuk, diikat, dijemur kayak gini, ya Allah, betapa menderitanya kau ini. Sok kasihan sok kasihan, sok peduli, tapi sebetulnya tipu daya ini. Maka kata Barsiso, inilah hal orang yang mengikut akan tolan yang jahat. Inilah gara-gara aku ikut itu si Abid tuh, rupanya dia menggelincirkan aku. Tapi saat ini iblisnya itu juga nyorangnya, cuman berubah bentuk. Makanya hati-hati, iblis ini bunglon. Bisa tampilannya kayak Tuan Syekh, bisa kayak bandit, bisa kayak preman, bisa kayak siapa-siapa aja. Bunglon, hati-hati. Jadi saat ini merupakan diri yang berbeda lagi. Kalau kayak Abid tuh lagi, kau rupanya kan begitu, kurang ajar kau. Kau tunjukkan sama aku rupanya untuk menggelincirkan aku. Beginilah akibat dari karena panjang lebar lah kan. Ini tentu wujudnya tidak seperti itu lagi, wujud yang berbeda. Sok kasihan, sok perhatian, gitu. Kok bisa kayak gini? Inilah akibat karena aku berkawan sama orang jahat. Kayaknya dia baik, rupanya dibisikkannya sama aku hal-hal yang membuat aku sampai seperti ini. Maka kata iblis, adalah aku membela akan dikau di dalam 220 tahun hingga disulak akan dikau. Maka jika engkau kehendak akan aku lepaskan dikau, maka kata ia, aku berkehendak. Barsiso, kau ini orang baik sebetulnya. Beribadah kau segitu lama sama Tuhan, hanya karena terjebak ajanya kau. Aku kasihan, kalau mau ditambah-tambah bahasanya, kira-kira polesannya begitulah. Aku kasihan nengok kau, karena pada dasarnya kau ini orang baik. Ibadahmu aja luar biasa sudah sama Allah. Hanya karena terjebak sajalah kau sama si Abid yang kurang ajar tuh. Dia ini orangnya. Jadi kasihan aku nengok kau. Mau kalau ku selamatkan kau, sok nolong. Kalau mau kau, biar aku tolong. Kata Syekh Barsiso, maulah. Dan aku beri akan dikau payung engkau. Engkau kehendak. Kalau kau mau, aku kasih kau perlindungan. Maka kata iblis, caranya gini, aku cuman minta satu aja. Nanti kalau seandainya kau bersedia, aku jadi saksi. Ku bikin nanti di pengadilan bahwa kau itu sebetulnya terfitnah. Sebetulnya kau nggak ada bermaksud kayak gini. Sebetulnya kau hanya kejebak saja. Kau korban supaya kau dapat hukuman yang ringan. Nggak seperti ini. Mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sujud olehmu akan daku. Sujud sama aku. Karena udah nggak tahan kali menderita. Bayangkanlah, udah kena cambuk 80 karena minum, 100 kali karena berzina, karena membunuh, dibiarkan kena panas, kena hujan, nggak kasih makan, nggak kasih minum, disalib begini aja.
Selama ini dia dihormati, dimuliakan orang, tiba-tiba sekarang digini aja, tak berdaya, lemas gitu. Udah nggak kuat rasa dia. Begitu ditawarkan untuk dia supaya selamat dari hukuman itu, supaya dilepaskan, nanti dia bersedia untuk bersaksi di pengadilan. Tapi dia bikin syarat, iblis, sujud sama aku. Saya nggak kuatnya, udahlah sujud pun jadilah. Takutnya di situ. Jadi sujudlah kau sama aku. Maka kata si Barsisa, betapa aku sujud sementara aku berada di atas kayu kayak gini. Mana bisa aku sujud? Nggak bisa lah, terikat kayak gini macam mana? Maka kata iblis, sujud olehmu dengan isyarat. Ya udah, nggak, kalau kau terikat nggak bisa kau sujud, meletakkan keningmu di hadapan aku, nggak usah kayak gitu, isyarat aja, kau nganggukkan aja kepalamu sebagai isyarat bakal sujud sama aku, udah cukup. Maka sujudlah ia dengan isyarat, dengan kepalanya, ditundukkannya kepalanya. Sebegitu ditunduknya kepala sebagai isyarat bahwa dia sujud kepada si iblis, maka saat itu jadi kafirlah dia. Saat itu pula lah ajalnya sampai, nggak sempat dibenahi balik iman tuh, matilah di situ. Mati apalah ini? Wal'iyazubillahi ta'ala, matinya mati kafir. Naudzubillah. Maka tatkala kafir ia, kata iblis, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Oh, udah mati kafir dia, udahlah kalau gitu aku nggak ikut-ikutan lah. Itu urusan kau lah sama Tuhan, aku nggak ikut ya, aku nggak ikut bertanggung jawab atas kekafiranmu itu, karena aku pun takut sama Allah. Mana mungkin aku bisa mempertanggungjawabkan akan kekafiran engkau, mempertanggungjawabkan diriku aja aku nggak sanggup. Udah ya, wassalam ya, udah masing-masingnya kita ya. Masya Allah, iblis godaannya luar biasa. Begitu berhasil, dia buang badan, nggak mau dia bertanggung jawab. Begitulah iblis. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang kita takutkan nih. Saya Barsisa seperti itu. Seginilah dulu. Nanti seperti firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.